warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Pagi, Pak. Iya, bagaimana kabarnya? Baik ya? Sebelum mulai belajar, seperti biasa kita berdoa dulu. Coba Citra sebagai KM tolong dibantu untuk memimpin doa. Baik, Pak. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Seperti biasa anak-anak, kita masuk pada mata pelajaran pemrograman dasar menggunakan bahasa Pascal. Nah, ini kita materinya adalah materi perulangan minggu ini atau looping. Masuk ke slide kedua. Nah, ini kita bisa bayangkan ya. Ini ada sebuah gambar, imajinasikan dua buah mobil ini selalu berputar mengikuti jalan yang ada. Dia kan mengulang-ulang, berkeliling gitu kan terus. Nah, yang harus diperhatikan kapan dia mulainya dari mana. Di situ kan tidak tahu ya, mulainya dari mana kira-kira. Terus berhentinya di mana kira-kira. Nah, itulah yang akan kita pelajari. Dari definisi, jadi perulangan itu merupakan suatu data atau sekumpulan data ataupun pemrograman yang diulang-ulang secara terus-menerus seperti itu. Nah, sebelum dimulainya sebuah perulangan atau looping dalam pemrograman Pascal, ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum dimulai. Pertama, seperti yang tadi, kita harus tahu dulu kenapa ini harus melakukan perulangan, kenapa harus diulang. Kemudian yang kedua, berapa kali harus diulangnya itu berapa kali gitu ya. Yang ketiga, kapan berhentinya dari perulangan ini, dan yang keempat, bagaimana dengan nilai awal atau titik awal itu dari mana. Itu yang harus dipahami dulu, yang harus dicari tahu dulu. Oke, selanjutnya. Pada perulangan, ini anak-anak, di dalam pemrograman Pascal ini dibagi menjadi tiga metode. Ada for, while, dan repeat. Nah, jadi dari ketiga ini sebetulnya sintaksnya aja yang beda. Tapi dalam penerapan pemrograman ini sama. Kita bahas dari mulai for atau for dulu. Nah, jadi perulangan for ini adalah salah satu perulangan yang paling tua. Jadi dulu tuh yang paling ditemukan itu adalah perulangan for gitu ya, anak-anak. Perulangan ini biasanya sudah diketahui banyaknya itu mau berapa kali diulang. Kemudian menggunakan loops counter biasanya. Ada yang tahu loops counter itu seperti apa? Belum, Pak. Yang kayak gimana, Pak? Ya, belum tahu ya. Mungkin anak-anak ingat nggak saat ada sebuah variabel, misalnya i, j, atau k. I sama dengan atau var sama dengan i. Nah, itu disebutnya loops counter. Bentuk umumnya for variabel gitu ya. Sama dengan ekspresi pertamanya apa, to, lalu ekspresi keduanya adalah do. Ada for, down to, lalu do. Nah, ini ada salah satu struktur perulangan for gitu ya. Jadi di mana dari for looping ini nantinya dimulai dengan menciptakan nilai counternya ini titik awalnya berapa, mau 1, mau 0, mau 2, atau mau 5 gitu kan. Lalu memeriksa apakah nilai counternya ini lebih besar atau lebih kecil. Ya, ini adalah kondisi apakah lebih besar atau lebih kecil. Misalkan yang diinginkan kita adalah 1 sampai 100. Apakah ini lebih kecil dari berapa gitu kan. Kalau kondisinya masih sama, dilanjutkan, ditambah gitu kan. Kalau sudah tidak, berarti berhenti perulangannya. Nah, inilah titik berhentinya adalah ketika si counter ataupun loop counter yang tadi ini sudah tidak sesuai lagi atau bernilai false gitu ya. Oke, selanjutnya. Untuk perulangan while atau while do, ini adalah perulangan kedua di mana yang harus diperhatikan adalah banyaknya perulangan ini tidak diketahui. Kalau for tadi sudah diketahui 1 sampai 100, berarti 100 kali perulangan. Kalau while do, ini kita belum tahu bakal berapa kali gitu ya diulang-ulangnya seperti itu. Nah, bentuk umumnya ini adalah while, kondisinya apa, maka lakukan, do. Ini ada struktur perulangan yang tadi ya masih sama sebetulnya. Silakan ke slide selanjutnya saja. Ini contoh perulangan while do. Nanti akan kita praktikan juga. Lanjut yang terakhir, ke repeat ya, repeat until. Nah, khusus pada repeat ini sebetulnya hampir sama dengan while anak-anak. Ya, hampir sama. Apa yang samanya? Jumlah perulangannya belum diketahui.
Tapi yang membedakan adalah untuk repeat until minimalnya 1 kali perulangan bakal terjadi gitu ya. Nah, bentuk umumnya repeat pernyataan, until atau sampai kondisinya apa gitu ya. Jadi ulangi terus diulang-ulang untuk pernyataannya dituliskan sampai kondisinya seperti apa. Nah, contoh perulangan, oke kita masuk saja. Di sini Bapak coba praktikan ya. Oke, kita coba dari for. Ini anak-anak sudah biasa ya menggunakan Free Pascal pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Misalkan ini adalah program for do. Kemudian langsung uses CRT. Nah, ini jangan lupa ya. Uses CRT ini artinya adalah untuk menggunakan library CRT. Kemudian langsung variabelnya adalah i, kemudian tipe datanya adalah integer. Kemudian ada perintah mulai, begin, gitu ya. Langsung CLR SCR. Ini apa Pak? Ini tuh jangan sampai lupa, artinya adalah clear screen untuk menghapus compiler nantinya kalau udah berhasil, kalau kita ketik apapun bakal kehapus. For i sama dengan 1 sampai 100. Do, maka lakukan. Begin, mulai untuk perulangannya. Write learn. Apa yang ditulis katanya hello world. Kalau sudah, jangan lupa semikolon di end saja. Lalu read learn untuk mencetak dan terakhir end, jangan lupa di akhir titik. Kalau sudah langsung kita Ctrl F9. Oke, nah ini bisa dilihat ya. Jadi hello world-nya adalah 100 kali, sebanyak 100 kali. Ini ya untuk perulangan for do. Lalu tadi pada perulangan while seperti ini. While do, ingat bahwa ini pemeriksaan dilakukan di awal. Jika i-nya sama dengan 1, gitu kan. While ketika i lebih kecil atau sama dengan 10, maka lakukan apa yang dilakukan, begin dulu. Write learn i. Next, i itu sama dengan i ditambah 1. Kemudian langsung kita end saja. Read learn jangan lupa dan end di akhir. Langsung kita compile. Seperti ini. Yang terakhir adalah repeat. Untuk repeat i sama dengan 1. Kemudian repeat. Write learn masih i. Kemudian i-nya sama dengan i tambah 1. Kemudian, nah ini until, ini melakukan pengecekan di akhir. Sampai i ini 10. Kemudian read learn. Kalau sudah di end. Nah, hasilnya sama kan antara while do dengan repeat until 1 sampai 10. Oke, kita lanjut. Dara mohon dilanjutkan untuk presentingnya. Baik, sebentar Pak. Ya. Oke, sejauh ini bagaimana anak-anak? Apakah bisa dipahami atau ada pertanyaan dulu? Kalau Ya, yang Dara? down to itu selalu dari besar ke kecil ya? Ya, betul. Jadi kan kalau to do itu adalah dari yang kecil ke yang terbesar. Kalau down to itu turun ya dari yang terbesar ke terkecil, bisa dari 10 sampai 1. Lanjutkan pada slide selanjutnya. Sekali lagi, untuk perulangan ini ada 3. Apa saja? Pertama, For, while, dan repeat. paham ya? Betul. Ya, kalau sudah paham. Oke, selanjutnya ini ada tugas praktik bilangan genap antara 1 menggunakan perulangan for, while, dan juga repeat gitu ya. Kemudian buat juga coba diulik menghitung rata-rata nilai ujian, lalu buat program Pascal untuk menghitung nilai faktorial ya, faktorial. Sebelum diakhiri kita berdoa seperti biasa. Citra tolong dipimpin. Teman-teman, setelah melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, baik. Terima kasih.
Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.